Walid bin Mughirah, Akhnas bin Surek, mereka orang-orang kaya. Maka ayat berikutnya yang diancam akan ditimpah dengan siksaan yang sangat keras itu alladzi jama'a malan wa addada, adalah orang yang senang mengumpul-ngumpulkan harta, wa adadahu, dan menghitung-hitungnya. Maksudnya enggak mau hartanya itu dikorbankan di jalan Allah, dikumpulin aja. Kenapa? Karena untuk masa yang akan datang. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwasanya hartanya itu akan mengekalkan hidup di dunia. Dibantah oleh Allah. Kalla, tidak. Sekali-kali tidak. Harta yang dikumpul-kumpulkan itu tidak menjadi jaminan untuk mengekalkan hidup di dunia. Yang bakalan kekal adalah ilmu dan amal soleh. Meskipun jasadnya orang udah dikubur, ilmunya itu selalu diamalkan oleh murid-muridnya. Amal kebaikannya selalu disebut-sebut oleh orang-orang lain. Harta enggak bakalan menjadi jaminan hidup kekal di dunia. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Lamnya lam lil ibtida. Termasuk adatut takkid, la yumbadanna fil hutamah, kata Allah, sungguh para penggunjing, para pencela akan dimasukin ke dalam neraka hutamah. Wallahi la yutrohanna finnari allati tahtumu kulaman waqa'a fiha aituksiruhu. Demi Allah, para penggunjing, para pencela akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Neraka hutamah itu jika kita melemparkan sesuatu pasti hancur. Batu dilemparin hancur, besi dilemparin hancur, saking panasnya. Wa ma adraka mal hutamah, kata Allah, tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqadah, api siksaan Allah al-muqadah, yang dinyalakan. Allati la tahmidu abadan bi qudratihi ta'ala, yaitu adalah api yang nyala terus, enggak bakalan pernah padam dengan kekuasaan Allah. Allati tattali'u alal afidah, yang mana neraka hutamah itu akan membakar, naik, memuncak sampai ke dalam hatinya. Karena ini hati adalah pusatnya anggota. Hati adalah tempatnya keyakinan, tempatnya akidah. Ini orang-orang kafir yang akidahnya busuk, yang akidahnya batil, yang akidahnya rusak. Maka neraka hutamah akan membakar hati mereka. Makanya dalam hadis disebutkan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika dia baik, seluruh anggota badan pun juga akan berbuat kebaikan. Jika difungsikan kepada kejahatan, seluruh anggota badan akan digunakan kepada kejahatan. Ala wahiyal qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Jika hatinya baik nih, dari mulai tutur kata pun juga baik. Makanya dalam maqalah ulama Imam Ghazali mengatakan al-lisan ni'matun 'azimatun wa jirmuhu shaghirun wa jurmuhu kabirun. Lidah ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya kecil, jurmuhu kabirun, tapi bahayanya besar. Jika kita tidak bisa menjaga lidah kita, omongan kita tidak dijaga, itu berbahaya. Kata ulama,
kalau kita meluncurkan anak panah menuju sesuatu yang kita incer, kadang-kadang nggak mempan, kadang-kadang meleset. Tapi kalau omongan yang jahat, menyinggung perasaan orang lain, itu pasti mengena. Ya kadang-kadang ketika kita dengerin pengajian, kita dalam keadaan tidak sadar, yang disampaikan itu benar, tapi menyinggung perasaan hati kita, kita nggak sadar. Wah kurang ajar nih, kok yang ngajar ngaji nyinggung perasaan gua. Makanya selesai ngaji, Ustaz tadi ngomong apa? Ini yang ngomong tujuannya enggak menyinggung perasaan dia. Dia berbicara tentang hukum, tapi dia tersinggung. Yang enggak dituju pun juga kena kalau dengan omongan. Sebaliknya, kalau meluncurkan anak panah, begitu diincar, kagak kena. Meleset. Kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak. Tapi kalau pembicaraan menyinggung perasaan orang lain, itu pasti mengena. Kemudian dalam makalah lain, lisanuka asaduka in atlaqtahu ibtarosak wa in amsaktahu harosak. Mulutmu adalah harimaumu. Jika kamu melepaskannya, pasti dia akan mencakar kamu. Tapi jika kamu mengekang mengikatnya, pasti kamu akan dijaga oleh singa itu. Akan dijaga oleh harimaumu. Jadi kata ulama, mulutmu ibarat harimaumu. Jika singa itu dilepas, pasti menyakar kamu, menggigit kamu. Tapi jika singa itu, harimau itu diikat, ada di samping kamu, orang-orang bakalan takut. Maka dari itu, kalau orang tutur katanya benar, itu disegani oleh orang lain. Tapi kalau omongannya nggak beres, orang juga songong sama kita. Tapi kalau tutur kata kita baik, nggak bohong, jujur, orang pada minta saran, minta pendapat sama kita, minta dinasehatin. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Ini neraka hutomah yang disiapkan, diancamkan oleh Allah sebagai siksaan bagi para penggunjing dan para pencela, ditutup rapat. Ya Allah, seperti drumnya ditutup rapat. Innaha alaihi muqsadah. Sedangkan para penggunjing, para pencela itu diikat di tiang yang sangat panjang. Itulah isi daripada surah Al-Humajah. Mari kita jaga ya pembicaraan kita. Jangan sampai pembicaraan kita menyakiti perasaan orang lain. Makanya gaya nasihat dengan marah beda. Kalau nasihatin, sampaikan tutur kata yang lemah lembut. Sebagaimana saya sudah sampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun laknatullah. Kata Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha la'allahu yatadakkaru aw yakhsha wa qula lahu qawlan layyina. Pergilah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Mudah-mudahan dia sadar dan dia takut. Dan sampaikanlah kepada dia qawlan layyinan, tutur kata yang lemah lembut. Emang ini khitab dari Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk dakwah kepada Fir'aun. Tapi ayat ini gunanya untuk kita juga hakikatnya. Maksudnya ketika kita memberikan nasihat sama anak, sama istri, sama saudara,
sampaikan tutur kata yang lemah lembut. Ini ada tetangga kagak puasa diancam. Lu kalau kagak puasa jangan tinggal di sini. Mantap lu, kabur. Bukan seperti itu, tapi kasih nasihat. Sampean kan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Udah berkewajiban puasa, apalagi sampean udah punya anak, berikan contoh yang baik dong sama anak. Tapi saya belum bisa puasa. Saya masih senang makan di siang hari. Ya kalau gitu, emang saya bukannya mempersilahkan. Jangan terbuka deh di tempat yang tertutup. Ya, bukannya kita mempersilahkan. Tapi itu kan tidak menghormati sama orang-orang yang lagi berpuasa. Orang-orang kafir saja mereka menghormati orang-orang muslim lagi berpuasa. Ya sampean orang muslim ya harus lebih menghormati. Makanya warteg-warteg cuman kakinya doang kelihatan. dari dengkul ke atas ngumpet, cuman ucang-ucang aja kakinya. Ya saya udah ngasih tahu. Cuman ya mereka. Tapi gimana kan Pak? Yang juga nyari nafkah kan wajib. Emang nggak ada waktu lagi kalau malam nyari uangnya. Ya kalau ngikutin hawa nafsu nyari uang nggak ada puasnya. Inilah alladzi jama'a malau wa addada. Ini orang yang rakus dengan harta. Hobinya hanya mengumpul-ngumpulkan saja dan menghitung-hitungnya, menduga dengan banyaknya harta itu akan mengekalkan hidup di dunia. Nah ini, jadi yang kedua, jagalah lisan dari berbicara yang tidak berguna bagi orang yang berpuasa dengan harapan puasanya mendapatkan kesempurnaan. Yang ketiganya, wal udhuna anil istima'i ila ma haramahullahu ta'ala. Jaga pendengarannya dari mendengarkan suara-suara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mustami'a syarikun lil qail. Karena sesungguhnya yang mendengar itu bersekutu dengan orang yang berbicara. Li anna kullama hurrima qauluhu harumal isghahu ilaihi. Sesungguhnya setiap yang diharamkan diucapkannya itu haram untuk memperhatikannya, haram untuk mendengarkannya. Makanya kalau ada orang lagi ngobrolin keburukan orang lain, kalau kita ikut mendengarkan, kita yang mendengarkan